Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan juga malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 grup simulasi industri kelas 01 dan pada kesempatan kali ini kami ingin menghasilkan hasil analisis kami mengenai financial growth dari Bluebird melalui program Digital Transformation Innovation dan juga Sustainability. Perkenalkan nama saya Farid Abisafran besertakan dengan teman saya Aryo, Chana, Rizka, Syafa Sabri dan juga Vincent akan memaparkan hasil analisis kami selama beberapa minggu belakang ini. Boleh next. Oke, kita masuk ke company profile. Bluebird didirikan pada tahun 1972 oleh Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono, dimulai dengan hanya 25 armada taksi di Jakarta. Bluebird kini telah berkembang menjadi pemimpin dalam industri transportasi darat di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan inti seperti Bluebird dan Pusaka, Silverbird, Golden Bird, Big Bird, dan juga Iron Bird Logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, Bluebird telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Dapat dilihat pada grafik yang ada, pendapatan perusahaan meningkat hingga 62% pada tahun lalu, menjadikannya perusahaan terbesar di Indonesia. Boleh di next? Boleh di next slide-nya. Oke, eh, balik yang tadi. Berikut merupakan perjalanan dari Bluebird dari tahun 1972, dimulai dengan 25 armada taksi pertama dan juga menjadi pelopor pertama pengguna taksimeter dan juga sistem komunikasi radio di Indonesia. Pada tahun 2020, Bluebird menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menghadirkan layanan inovatif seperti Golden Special Care untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang mendesak. Angka ini memperkuat kepercayaan pelanggan dan juga di tengah tantangan besar. Pendapatan Bluebird meningkat sebesar 23% pada tahun 2024 menjadi 4,4 triliun dengan keunggulan operasional dan juga kepercayaan pelanggan yang kuat. Bluebird terus memimpin transformasi di industri ini. Bluebird juga berkomitmen pada keberlanjutan sustainability seperti melalui inisiatif di Green Roads Ahead dan juga memperluas layanan digital melalui aplikasi My Bluebird. Boleh di next? Berikut merupakan problem definition kami. Di sini kami menggunakan SCQ untuk mendefinisikan permasalahan yang ada. Sejak didirikan pada tahun 1972, Bluebird telah menjadi pemimpin dalam mobilitas dengan pertumbuhan pendapatan hingga 62% dari tahun 2021. Namun, terdapat tantangan besar, termasuk pada biaya investasi yang tinggi untuk armada electric vehicle, infrastruktur pengisian daya terbatas, dan juga persaingan ketat oleh transportasi online seperti Gojek dan juga Grab. Selain itu, kami juga mendapatkan tuntutan untuk menyeimbangkan keberlanjutan dan juga transformasi digital. Dari transformasi digital dan juga tujuan lingkungan. Boleh di next. Kami ini merupakan output variables yang kami pakai. Ada 5, ada EBITDA, EBITDA growth, return of asset, profit margin, dan juga debt to asset ratio. Boleh di next. Oke, untuk menganalisis atau mengidentifikasi faktor-faktor eksternal, kami menggunakan Pesla analisis eh, dari banyak sisi seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga lingkungan. Boleh di next. Baik, Oke, baik. selanjutnya kami menggunakan impact effort matrix untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang memiliki high impact dan juga high uncertainty. Akhirnya didapatkan 5 variabel yang menjadi input variabel yang kami gunakan, yaitu ada electric vehicle adoptions, economic growth, dan juga inflation rate, climate change policies, dan juga extreme weather events. Baik, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi key input saya, di sini kami membuat sebuah sistem diagram Bluebird, di mana sistem ini menggambarkan bagaimana kami mendukung Bluebird Group dalam transisi menuju keberlanjutan melalui adopsi kendaraan listrik. Pada sistem diagram ini, kami mengintegrasikan beberapa faktor eksternal dan model finansial dan juga intervensinya. Untuk intervensinya terdiri dari EV adoption, terus digital transformation, environmental measure, dan juga lean operation implementation. Dan di sini juga terdapat beberapa external factor-nya seperti EV adoption policy, GDP growth rate, dan juga inflation rate. Kemudian untuk sistem modelnya, kami menggunakan financial model scenario dengan EBITDA growth, return on asset, profit margin, dan juga debt to asset ratio. Lalu di sini juga dijelaskan terdapat bagaimana kami mengintegrasikan kriteria, goals, dan juga stakeholder. Next. Baik, setelah kami setelah kami mengidentifikasi key input, selanjutnya kami juga mendevelop 3 alternatif path untuk masing-masing input variablesnya, di mana kami menggunakan 5 input variables, yaitu EV adoption, GDP growth rate,
inflation rate, climate change policies, dan juga extreme weather events. Di mana pada tiga alternatif rate ini kami juga menyesuaikan dengan research yang telah kami lakukan melalui jurnal, paper, ataupun juga artikel. Next. Baik, selanjutnya di sini merupakan business as usual dari Bluebird, di mana terdapat bagaimana besar dari EBITDA juga EBITDA growth-nya dari tahun 2017 hingga tahun 2030. Kemudian di sini juga terdapat visualisasi untuk bagaimana EBITDA growth setiap tahunnya dan juga EBITDA perkembangan setiap tahunnya, dan didapatkan bahwa setelah mencapai tahun 2023 EBITDA growth ini diproduksikan akan turun, dan Bluebird akan mengalami loss in profitability kecuali Bluebird mampu untuk membangun strategic intervention yang bagus. Kemudian untuk EBITDA growth-nya juga ditemukan bahwa EBITDA growth pertumbuhan pada Bluebird ini akan mengalami stabilisasi pada level yang rendah. Next. Kemudian ini juga terdapat business as usual untuk variable return of asset, profit margin, dan juga debt to asset. Disertai juga dengan besar dari masing-masing variabel ini dari tahun 2017 hingga 2030. Next. Baik, di sini kami akan masuk pada skenario 1 untuk Bluebird, di mana untuk skenario 1 ini dinyatakan bahwa Bluebird telah berhasil mengkonversi 50% armadanya menjadi kendaraan listrik, di mana hal ini mendukung target pemerintah Indonesia untuk mencapai 2 juta mobil listrik. Adanya kebijakan pemerintah yang proaktif, termasuk adanya insentif fiskal sebesar 10% sampai 15%, dan pengembangan infrastruktur seperti penambahan 15.000 stasiun pengisian daya telah mempercepat adanya transisi ini. Tapi di sisi lain, kondisi cuaca ekstrim yang tidak menentu telah meningkat secara signifikan hingga 15% sampai 20% sepanjang tahun. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan strategis bagi Bluebird untuk dihadapi. Kemudian di sini kami menggunakan input variables-nya ada EV adoption, climate change policies, dan juga extreme weather events. Kemudian dengan account affected yaitu fuel costs, capital expenditure, taxi vehicle revenue, dan juga repairs, maintenance, and spare part code, dengan disediakan adanya tabel yang berisi bahwa account affected dan juga besar pesanannya dari tahun 2023 sampai 2030. Next. Kemudian ini merupakan input timeline-nya yang dimulai dari tahun 2024 sampai 2030. Di sini juga terdapat visualisasi dari EBITDA business as usual dengan skenario 1, kemudian return on asset dengan skenario 1, dan juga EBITDA growth dengan dari business as usual dengan skenario 1. Kemudian untuk EBITDA growth ini dapat disimpulkan bahwa EBITDA pada skenario 1 ini akan diproyeksikan akan mengalami signifikan yang menurun di masa depan. Kemudian untuk return on asset-nya diproyeksikan juga akan mengalami improvisasi yang stabil. Kemudian untuk EBITDA growth-nya akan diproyeksikan akan mengalami fluktuatif selama beberapa tahun ke depan. Next. Kemudian juga ada input timeline-nya, dan juga disertai dengan adanya visualisasi untuk debt to asset ratio dan juga return on equity. Next. Ya, kemudian di sini ada skenario 2 yaitu evolution paving the road to sustainable mobility yang menggambarkan apa yang dipikirkan akan terjadi apabila Bluebird mengadopsi kendaraan listrik dan menghadapi tantangan seperti tekanan inflasi, kebijakan iklim yang ketat, dan juga cuaca ekstrem. Dengan di sini kami menggunakan input variable yaitu electric vehicle adaptation, GDP growth rate, dan inflation rate. Pada skenario ini, biaya modal awal akan bertambah karena pemasangan stasiun pengisian listrik untuk kendaraan listrik. Kemudian pendapatan taksi juga akan berkurang karena masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Serta kenaikan pada biaya perawatan yang diakibatkan oleh penggantian jenis kendaraan, serta ada penurunan pada biaya bahan bakar karena kendaraan menggunakan energi listrik. Next. Kemudian pada saat ini diproyeksikan bahwa EBITDA akan tumbuh stabil yang mencerminkan bahwa adanya peningkatan efisiensi operasional, kemudian return on asset akan diperkirakan pulih dan meningkat secara bertahap, dan mencerminkan pemanfaatan aset yang lebih baik, serta rasio
serta debt to asset yang akan tetap stabil dan menunjukkan kendali keuangan yang baik. Variabel importannya juga menunjukkan bahwa ada penurunan bahan bakar sebesar 77% pada 2029 dan peningkatan pendapatan taksi plus 6% pada 2028, memperkuat keberlanjutan pada skenario ini. Next. Kemudian pada saat ini EBITDA growth diperkirakan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan skenario business as usual. Kemudian profit margin juga akan tumbuh stabil yang mencerminkan efisiensi biaya akibat adopsi electric vehicle. Saat ini juga menunjukkan bagaimana Bobot memanfaatkan strategi berbasis keberlanjutan untuk memastikan energi operasional dan keuangan yang optimal. Next. Kemudian di sini ada juga skenario 3 yaitu Bobot strategic leaps toward sustainable through digitalization and adaptability yang menggambarkan apa yang diperkirakan akan terjadi saat Bobot mempercepat pertumbuhan melalui penggunaan kendaraan listrik dengan fokus pada digitalisasi dan adaptabilitas. Dengan variabel yang kami gunakan yaitu electric vehicle adoption, inflation rate, serta extreme weather events. Nah, pada akun yang terdapat yaitu penurunan full cost karena peran menuju kendaraan listrik, biaya modal yang meningkat karena pembangunan infrastruktur, biaya pelatihan yang meningkat karena pengemudi harus beradaptasi dengan kendaraan listrik dan digitalisasi, serta biaya perawatan yang berkurang di awal karena peran armada dan meningkat di akhir karena perawatan berskala besar. Next. Kemudian di sini merupakan gambaran dari variabel yang menunjukkan EBITDA tumbuh signifikan dibandingkan dengan business as usual. ROA yang menunjukkan bahwa meningkat secara stabil setelah penurunan di awal, serta debt to asset yang sedikit meningkat sering investasi pada capital expenditure. Next. Kemudian di sini EBITDA growth menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan business as usual dan grafik menunjukkan dampak positif dari efisiensi operasional yang dihasilkan oleh strategi kita keberlanjutan. Kemudian profit margin juga menunjukkan bahwa keuntungan akan terus meningkat secara stabil, yang mencerminkan efisiensi operasional yang ditingkatkan melalui penerapan skenario berbasis teknologi dan investasi pada infrastruktur. Next. Kemudian kami menggabungkan strategi yang ada untuk mengatasi tantangan dari skenario. Di sini dapat 3 skenario yaitu Shaping the Future Bobot Path to Resilient and Green Mobility, Evolution Paving the Road to Sustainable Mobility, serta skenario 3 yaitu Bobot Strategic Leap Towards Sustainable Growth through Digitalization and Adaptability. Kemudian di sini juga ada 3 strategi yang akan dijelaskan nanti yaitu Bobot Green Mobility Transformation, Sustainable Motion, dan juga Future Fleet. Nah di sini ada kombinasi strategi seperti strategi 1, strategi 2, dan strategi 3, serta gabungan dari masing-masing strategi akan dievaluasi untuk menentukan opsi terbaik dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan daya saing Bluebird. Di sini hasilnya terdapat 28 kombinasi dari setiap strategi untuk setiap skenario. Next. Kemudian di sini dapat 3 strategi yang akan dilakukan oleh Bluebird yaitu dari satu yaitu transformasi digital di mana Bluebird dapat menggunakan IoT, AI, dan ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian pelatihan melalui Bluebird Academy yang akan memastikan kesiapan operasional EV yang akan berdampak pada penurunan biaya sewa dan pemeliharaan hingga 25% pada 2030. Kemudian strategi 2 yaitu Green Fleet mempercepat kepatuhan lingkungan yang dimana Bluebird akan fokus pada pengurangan dampak lingkungan melalui optimasi bahan bakar dan kendaraan rendah emisi. Dengan dampaknya yaitu penurunan biaya bahan bakar hingga 7% pada 2030. Setelah strategi D itu Blue Optima yang nantinya akan mengoptimalkan manajemen sumber daya dengan solusi digital untuk efisiensi biaya jangka panjang. Dengan dampaknya yaitu penghematan biaya operasional seperti gaji dan juga lisensi armada. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi strategi yang dirancang untuk mengatasi tantangan skenario bisnis Bluebird. Nah, dalam saat ini ada 2 kombinasi utama yang akan dijelaskan, yaitu strategi pertama, Bluebird Next Gen, itu adalah hasil kombinasi dari strategi 1, Digital Transformation, dan strategi 2, Green Fleet. Kemudian ada DigiStream, yang merupakan hasil kombinasi antara strategi 1, Digital Transformation, dan strategi 3, yaitu Blue Optima. Nah, untuk Bluebird Next Gen, di mana itu adalah kombinasi strategi 1 dan strategi 2, bertujuan untuk mengintegrasikan transformasi digital dengan keberlanjutan lingkungan. Bagaimana caranya? Dengan cara memanfaatkan teknologi AI dan IoT untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan mengurangi emisi karbon.
melalui inisiatif Green Fleet. Nah, hasil yang kita expect adalah Bluebird ini bisa memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam transportasi berkelanjutan dan berbasis teknologi. Nah, apabila kita melihat business impact-nya, ada variabel yang dikembangkan gitu, seperti pengembangan sistem, biaya sewa dan peralatan, serta bahan bakar yang menunjukkan perubahan positif dengan adanya penurunan biaya operasional yang signifikan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Nah, untuk penggabungan strategi 1 dan strategi 2, yaitu strategi DigiStream, strategi DigiStream sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing melalui inovasi digital transformasi. Nah, pendekatannya adalah dengan kita menggunakan teknologi seperti IoT, AI, dan ERP untuk meningkatkan produktivitas, manajemen aset, dan penjadwalan otomatis. Nah, hasil yang kita bisa expect dari strategi tersebut adalah kita dapat mencapai profitabilitas jangka panjang dengan adanya efisiensi sumber daya dan juga pengurangan biaya. Nah, kemudian ada business impact apabila kita mengimplementasikan strategi 1 dan strategi 3, gitu, di mana terlihat ada penurunan biaya pada variabel seperti gaji pengemudi, lisensi operasional, dan juga biaya perawatan armada. Next. Nah, kemudian untuk kombinasi selanjutnya ada kita membahas dua, yaitu yang pertama adalah Green Optima, yaitu hasil kombinasi dari strategi 2, yaitu Green Fleet, dan strategi 3, Blue Optima. Dan kemudian strategi kedua adalah penggabungan strategi 1, strategi 2, dan strategi 3 yang bernama Bluebird Synergy 360, yaitu hasil integrasi dari ketiganya. Nah, untuk yang bagian Green Optima ini tujuannya adalah kita bisa meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan melalui inovasi ramah lingkungan dan solusi digitalisasi. Nah, pendekatan yang akan kita ambil adalah kita fokus terhadap optimalisasi bahan bakar, manajemen sumber daya, dan investasi berkelanjutan menggunakan kendaraan rendah emisi, dan juga otomatisasi kepatuhan armada, penjadwalan pengemudi, dan pengurangan limbah operasional. Nah, kalau misalnya kita lihat di impact-nya, dapat dilihat bahwa itu sudah berhasil menurunkan biaya operasional secara signifikan melalui akun-akun seperti fuel cost, taxes payable, additional pay in capital, rent and maintenance, salaries allowance, and driver cost, dan also bagian lisensi. Dan kita bisa expect dari strategi ini bahwa ada penurunan besar di bagian cost-nya. Nah, kemudian ketika kita menggabungkan strategi 1, strategi 2, dan strategi 3 di strategi Bluebird Synergy 360, ini bertujuan untuk mengintegrasikan transformasi digital, inovasi berkelanjutan, dan efisiensi operasional melalui satu step pendekatan strategis. Nah, pendekatan yang akan kami gunakan itu yang pertama adalah menggunakan teknologi seperti IoT, AI, dan ERP untuk efisiensi dan pengalaman yang lebih baik. Terus kemudian juga kita ada inisiatif keberlanjutan seperti adopsi kendaraan listrik masal dan energi surya untuk mengurangi emisi karbon, dan serta otomasi proses dan pengolahan biaya yang cerdas untuk memperkuat profitabilitas. Hasil yang bisa kita expect dari strategi 1, 2, dan 3 itu berpengaruh ke banyak input variabel. Cuman intinya kita pengen meningkatkan efisiensi operasional yang mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan dan keuntungan jangka panjang. Dalam hal ini kita pengen menekan cost serendah-rendahnya. Nah, kalau kita lihat dampak bisnisnya, variabel seperti pengembangan sistem, penurunan biaya pemasaran, dan efisiensi bahan bakar akan terus menunjukkan tren positif pada strategi ini. Next. Oke, pada saat ini kita akan melihat perbandingan kinerja berbagai strategi pada bisnis yang beroperasi seperti biasa. Di bisnis as usual, kita menilai dari 3 metrik utama, yaitu dari EBITDA, return on asset, dan juga profit margin. Nah, hasil dari sini akan digunakan untuk mengevaluasi strategi terbaik dalam mempertahankan operasional bisnis standar. Nah, untuk dalam metrik EBITDA, earnings before taxes, interest, and depreciation and amortization, kita bisa melihat bahwa kombinasi strategi 1 dan 3 lah yang menghasilkan EBITDA paling tinggi, yaitu sekitar 4,7 jutaan. Menunjukkan bahwa integrasi penuh dari transformasi digital dan operasi ramping itu memberikan dampak paling maksimal ketika tidak terjadi senario apapun pada Bluebird. Kemudian untuk di return on asset, kita bisa lihat strategi 2 dan 3 itu ngasih hasil ROI terbaik, yaitu 8,12%, tapi itu juga sedikit lebih tinggi dibandingkan strategi 1, 2, 3 yang menghasilkan 8,04%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi business as usual dan tidak terjadi scenario apapun pada Bluebird, pendekatan kombinasi fokus pada efisiensi dan keberlanjutan itu dapat menghasilkan hasil yang paling signifikan. Dan ketiga, untuk aspek profit margin, bisa dilihat bahwa strategi 2 dan 3 mencatat profit margin tertinggi sebesar 16,8%, diikuti oleh strategi 1, strategi 2, dan 3 sebesar 16,64%. Artinya, ketika bisnis beroperasi seperti biasa, untuk memperoleh lebih banyak profit, perlu dilakukan strategi 2, yaitu digital transformation, dan strategi 3, yaitu lean operations. Nah, kita ikutnya apa? Dari analisis bisnis as usual ini, kita mengetahui bahwa keseluruhannya dilihat dari kombinasi strategi 2 dan strategi 3, yaitu tadi strategi Green Optima itu memberikan hasil yang terbaik secara keseluruhan, yang menjadikan ini adalah pilihan paling efektif bagi Bluebird dan paling sederhana apabila bisnis Bluebird beroperasi seperti biasa tanpa ada intervensi. Next.
Selanjutnya, kita melihat strategi untuk skenario 1 implementation. Dapat dilihat dari EBITDA yang paling tinggi adalah strategi 1, 2, 3 dengan total 3,5 jutaan. Lalu di return of asset juga sama, strategi 1, 2, 3 dengan 6,13% dan di profit margin juga strategi 1, 2, 3 yang paling signifikan yaitu dengan 13,86%. Dari sini kita bisa melihat bahwa jika skenario 1 terjadi, strategi 1, 2, 3 lah yang memberikan result terbaik di semua aspek yaitu EBITDA, return of asset, dan profit margin. Diikuti dengan strategi 1, 3 dan 2, 3. Nah, sedangkan untuk individually strategi 3 adalah yang paling baik untuk skenario 1 ini. Next. Selanjutnya ada strategi untuk skenario 2. Jika skenario 2 terjadi, strategi terbaiknya jika dilihat dari EBITDA di sini ada strategi 1, 2, 3 diikuti dengan strategi 2, 3 dan strategi 1, 3 dengan angka di 5 jutaan. Untuk di return of asset juga sama, begitu juga di profit margin. Dari sini kita bisa melihat bahwa jika skenario 2 terjadi, kita bisa mengimplementasikan strategi 1, 2, 3 diikuti dengan 1, 3 dan 2, 3. Dan sama seperti sebelumnya, secara individual strategi 3 adalah strategi yang terbaik dibandingkan individual strategi lainnya. Next. Oke, yang ketiga yaitu strategi untuk skenario 3. Jika skenario 3 terjadi, dapat dilihat dari EBITDA-nya strategi 1, 2, 3 lah yang paling signifikan dengan angka 4,9 jutaan. Di ROA juga dengan angka 9% dan di profit margin juga dengan angka 18%. Diikuti dengan strategi 2, 3 dan strategi 1, 3. Dan secara individual strategi 3 adalah strategi yang terbaik di antara strategi individu lainnya. Next. Berikutnya kami menggunakan decision matrix untuk menilai perkiraan weighting ataupun pembobotan ranking dari untuk penerapan strategi secara individual maupun kombinasi untuk skenario 1, 2, 3 dan juga business as usual. Dengan adanya beberapa auto variables yang kami pakai adalah EBITDA, EBITDA growth, ROA, profit margin, debt to assets ratio, dengan adanya pembobotan masing-masing output variable yang tertera pada slides. Dan juga dapat disimpulkan bahwa untuk business as usual terdapat bahwa strategi 3 merupakan strategi yang terbaik secara individual, dan strategi 1, 2, 3 merupakan kombinasi strategi yang terbaik untuk business as usual. Setelah itu juga ada strategi 1 merupakan strategi yang terbaik secara individual untuk skenario 1 dan strategi 1 dan 3 merupakan strategi kombinasi terbaik untuk skenario 1. Dilanjutkan dengan strategi ketiga merupakan strategi individual terbaik untuk skenario 2 dan kombinasi strategi 1, 2, dan 3 merupakan kombinasi strategi paling bagus untuk diimplementasi pada skenario 2. Dan akhirnya pada skenario 3, strategi 1 merupakan strategi individual yang paling bagus untuk diimplementasi pada skenario 3, dan juga strategi 1, 2, dan 3 merupakan kombinasi strategi terbagus dan terbaik yang untuk diimplementasi pada skenario 3. Dengan ada catatan bahwa angka-angka di sini di ranking berdasarkan skala 1 sampai dengan 8, dengan angka 1 merupakan angka yang buruk untuk diimplementasi dan angka 8 merupakan best value untuk diterapkan pada pembuatan ini. Sehingga kita menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa strategi 2 dan strategi 3 merupakan strategi individual yang mungkin untuk bisa diterapkan best option kepada business as usual skenario 1, 2, dan 3, serta untuk overall kombinasi strategi 1, 2, dan 3 merupakan kombinasi strategi terbaik untuk diterapkan di semua skenario dan juga business as usual. Dan berikut adalah beberapa data untuk pembuktian angka bahwa kombinasi strategi 1, 2, dan 3 untuk bisa diterapkan di business as usual, skenario 1, 2, dan 3 menggunakan average atau rata-rata dari setiap EBITDA, EBITDA growth, ROA, profit margin, juga debt to assets ratio, menunjukkan bahwa angka-angka ini adalah kombinasi strategi yang best to implement for long-term uses untuk Bluebird's adaptation terhadap kondisi yang akan diharapkan dalam jangka panjang nanti. Dan berikut adalah recap ataupun kesimpulan yang kami buat dari analisis awal ini, gimana cara Bluebird untuk bisa sustainable dan juga bisa mempertahankan competitive advantage dari banding kompetitor lain dengan tetap mempertimbangkan adanya perubahan terhadap digital transformation dan juga sustainability goals. Dengan adanya rekomendasi final yang kami usulkan adalah untuk business as usual adalah penggunaan strategi 3 secara individual dan kombinasi strategi 1, 2, dan 3. Rekomendasi untuk skenario 1 adalah menggunakan strategi individual, strategi 2 dan kombinasi strategi 1 dan 3.
Rekomendasi untuk skenario 2 adalah menggunakan strategi individual strategi 3 dan kombinasi strategi 1, 2, dan 3. Serta rekomendasi untuk skenario 3 adalah menggunakan strategi individual strategi 3 dan kombinasi strategi 1, 2, dan 3. Berikut adalah group contribution selama analisis ini berlangsung beberapa minggu ke belakang ini. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam analisis ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.